Bab 1846 Kekuatan Pedang Patah. Saat aura kematian memenuhi tambang, ruang itu sendiri membeku. 3 lava hounds meluncur berhenti ketika mereka menatap pedang yang patah di tangan Si Feng. Waspada. Rune ilahi hitam pitch telah muncul di sepanjang bilah yang patah saat pedang melepaskan kepulan asap gelap. Senjata itu terasa dingin dan jahat. Lava hounds akhirnya mengetahui identitas pedang yang patah, dan rasa takut melintas di mata mereka. Seolah-olah mereka telah mengingat sesuatu yang mengerikan dari masa lalu mereka. Bidat yang tercela, kamu berani menginjakkan kaki di tanah suci ini? Biarkan api Dewa Api yang Maha Kuasa menyucikan jiwamu. Setelah Si Feng mengganti Abyssal Blade dengan warisan Dewa Jahat, pedang yang patah tampaknya memicu sesuatu di 3 lava hound. Tiba-tiba, mereka mulai tumbuh lebih besar ketika api emas menyala di tubuh mereka. Meskipun berdiri diam, batu padat di bawah kaki lava hounds mulai pecah. Ruang mengoyak mereka seolah-olah itu tidak bisa menahan kekuatan api emas. Seolah-olah ruang di sekitar mereka tidak lagi mampu menahan kekuatan api emas. Si Feng juga bisa merasakan ancaman kematian dari api emas itu. Selain itu, Si Feng bisa mengatakan bahwa kematian ini tidak akan berakhir hanya dengan satu level yang hilang. Dia bisa merasakan kekuatan yang mirip dengan jiwa api, meskipun ini berkali-kali lebih kuat. Membakar dan melahap jiwanya akan menjadi permainan anak-anak untuk api aneh ini. Jika api keemasan ini membakar jiwa pemain, akun pemain kemungkinan akan dibiarkan lumpuh secara permanen. Sebelum Si Feng bisa memikirkan rencana untuk keluar dari situasi yang meresahkan ini, ketiga lava hound menerkam menjadi satu. Pada titik ini, Si Feng tidak memiliki keterampilan yang bisa ia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu, kecepatan gerakan lava hounds telah meningkat secara signifikan. Tanpa pilihan lain, Si Feng secara naluriah mengeksekusi Orbit Sword. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Si Feng, bentrok dengan 3 binatang raksasa yang menyala saat mereka menyerang. Boom, boom, boom. Dampak yang dihasilkan merobek tanah berbatu di dekatnya. Percikan api yang tersebar memicu apapun yang mereka sentuh, mengubah daerah itu menjadi lautan api. 3 lava hound terlempar ke belakang, membentuk 3 kawah besar saat mereka menabrak tanah. Kerusakan lebih dari -3000 muncul di atas kepala mereka. Sebaliknya, Si Feng tetap berdiri di posisi aslinya, meskipun tanah di bawahnya telah terbakar dan meleleh. Sekarang, dia berdiri di kawahnya yang dalam yang memiliki permukaan kaca yang halus. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Jadi, ini adalah senjata yang dulunya milik Dewa Jahat. Si Feng tertegun saat dia melihat lava hounds yang terluka. Sejujurnya, pedang patah yang dia pegang hanyalah pangkat legendaris yang terfragmentasi. Meskipun senjatanya memberikan dorongan yang cukup besar untuk kekuatan dan kekuatan serangan, dia tidak mengharapkan peningkatan sebesar ini. Lagi pula, Abyssal Blade miliknya bahkan lebih kuat dari Epic Weapons biasa, tapi itu tidak pernah sekuat ini. Sementara itu, lava hounds di depannya hampir memiliki kekuatan yang cukup untuk menyaingi monster peringkat mitik tinggi. Bahkan setelah mengaktifkan The Wolf Berserk, dia masih belum cocok untuk kekuatan lava hounds. Namun ketika dia menggunakan warisan Dewa Jahat melawan monster-monster ini, dia merasa seolah-olah telah menabrak sekelompok anjing lemah yang tidak berdaya. Dia tidak merasakan dampak kuat yang dia alami selama bentrokan sebelumnya dengan binatang buas ini. Meskipun dia telah melihat senjata yang bisa melemahkan kekuatan lawan di masa lalu, dia tidak pernah melihat senjata sekuat warisan Dewa Jahat. Senjata itu benar-benar menghancurkan kekuatan tier 4 mitik monster sejauh ini. Bukan itu saja, ketika dia telah berselisih dengan lava hounds, dia merasakan kekuatannya sendiri meroket. Seolah-olah pedang yang patah telah menyerap kekuatan monster, mentransfernya kepadanya. Ketika Si Feng mencoba untuk memahami kekuatan warisan Dewa Jahat, lava hound berdiri. Kali ini, bagaimanapun, itu tidak dikenakan biaya pada Si Feng. Alih-alih itu melolong dengan amarah dan membentuk arai sihir emas 3 kali lipat di depannya. Beberapa saat kemudian, seberkas api melesat keluar dari susunan sihir, bergerak begitu cepat sehingga Si Feng tidak bisa mengelak pada waktunya. Sinar ini adalah hasil dari mantra lava hound tingkat 4, napas teratai merah, mantra yang sama yang menguapkan biji sumber api sebelumnya. Sebagai tanggapan, Si Feng hanya mengayunkan warisan Dewa Jahat pada sinar api yang mendekat. Ledakan. Pedang yang rusak mengiris sinar crimson menjadi 2, kobaran api menghancurkan dinding batu di belakang Si Feng. Si Feng tersandung 5 langkah ke belakang saat kerusakan lebih dari -10.000 muncul di atas kepalanya. Tentu saja, Si Feng terkejut dan tak terlukiskan, melirik warisan Dewa Jahat di tangannya. Seperti yang sudah dia duga, warisan Dewa Jahat bisa menyerap kekuatan musuh, mengubahnya menjadi miliknya. Selain itu, dia telah menerima kekuatan yang jauh lebih besar dari serangan ini daripada yang terakhir. Tidak hanya dia mendapatkan 20% lebih banyak kekuatan, tetapi fire resistance-nya juga meningkat sebesar 30%. Kemampuan ini hanya menakutkan. Karena kemampuan ini, kekuatan tempurnya langsung melonjak. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa ini masih bukan batas warisan Dewa Jahat. Meskipun dia tidak bisa melihat atribut yang tepat dari warisan Dewa Jahat, ketika dia memegang senjata, dia merasa bahwa dia belum sepenuhnya memahami kekuatan pedang yang patah. Pedang yang patah dapat memberinya lebih banyak anugerah tergantung pada kekuatan serangan yang diterimanya. Namun, perbaikan yang diberikan bukan tanpa cacat, durasinya pendek. Setiap kali itu menyerap kekuatan serangan, pengguna senjata hanya dapat mempertahankannya selama 10 detik.
Meski begitu, itu luar biasa. Si Feng merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa warisan Dewa Jahat masih belum lengkap dan bahwa ia hanya menunjukkan 10% dari kekuatannya setelah mengorbankan atributnya. Jika dia bisa menunjukkan kekuatan penuh senjata, hasilnya tidak bisa dibayangkan. Kemungkinan besar, dia akan mampu menekan ketiga lava hound sepenuhnya. Aku harus bisa pergi sekarang. Ketika dia melihat dua binatang buas lainnya menyerbu ke arahnya, si Feng menjilat bibirnya dengan gembira dan berlari untuk menemui musuh-musuhnya dalam pertempuran. Sebelumnya, perbedaan antara atribut dasar mereka terlalu besar. Bahkan setelah menggunakan Towofold Berserk, dia telah benar-benar ditekan. Namun, sekarang, kekuatannya telah melampaui Lava Hound, setelah dia melemahkan mereka dan meningkatkan miliknya dengan warisan Dewa Jahat. Si Feng mengandalkan kekuatan dan teknik superiornya untuk mendorong kedua Lava Hound ke samping. Dia kemudian berlari ke pintu masuk tambang seperti badai yang kuat. Ketika Lava Hounds menangkap si Feng, dia dengan mudah melemparkan mereka kembali dengan serangan. Dalam waktu kurang dari 5 detik, si Feng meledak dari tambang dan kembali ke ngarai. Ribuan monster lava kemudian berbalik untuk melihat pendekar pedang itu. Big Ceasefire, pemimpin persekutuan keluar. Kata Flying Shadow, menghela napas lega ketika dia melihat si Feng muncul dari tambang. Namun, kegembiraannya dengan cepat memudar, dan ekspresi muram mendominasi wajahnya. Ribuan monster lava mengelilingi si Feng, termasuk 3 mitik lava hound yang mengejarnya. Bahkan Tier 2 assassin seperti dia atau Fire Dance tidak akan memiliki harapan untuk selamat dari pengepungan seperti itu, apalagi pendekar pedang seperti si Feng. Aku akan menarik perhatian monster. Siapkan gulir sihir defensif dan bersiap untuk menggunakannya pada pemimpin persekutuan. Fire Dance merasakan kulit kepalanya menggeliat ketika dia melihat segerombolan monster mendekat pada si Feng, tetapi dia harus mencoba menyelamatkan pemimpin persekutuannya. Dia bisa merasakan betapa luar biasa nyala api yang menyelimuti Lava Hound. Jika api itu merenggut nyawa si Feng, dia akan kehilangan jauh lebih dari 1 level. Sama seperti Fire Dance akan berlari ke depan, si Feng mengangkat warisan Dewa Jahat ke udara. Tiba-tiba, mana ngarai mulai berkumpul di sekitar bilah yang patah, dan pedang itu secara bertahap mengambil kondisi seperti kabut. Si Feng mengayunkan senjata dengan ringan ke monster lava di sekitarnya. Pedang yang patah seperti kabut tiba-tiba menghilang dari tangan si Feng dan berubah menjadi 5 lampu pedang hitam pekat yang terbang ke monster yang menyinggung. Melahap segala yang ada di jalan mereka. Langkah ini adalah satu-satunya keterampilan warisan Dewa Jahat setelah si Feng mengorbankan sebagian kecil atributnya. Godslayer. Dengan satu serangan, setiap kepala suku dan lord peringkat lava monster di dekatnya dibakar, abunya tersebar di angin. Monster yang masih hidup terluka parah dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Bab 1847 Mahkota Api Iblis. Ketika si Feng mengayunkan pedang yang patah, serangan itu telah mengukir 5 alur yang dalam di tanah berbatu di sekitarnya. Medan ngarai telah berubah secara drastis. Sungguh kekuatan destruktif yang hebat. Syok mengisi si Feng saat dia menatap warisan Dewa Jahat di tangannya. Kekuatan destruktif Godslayer bahkan lebih besar daripada mantra kehancuran skala super besar Tier 4. Dia telah mengubah beberapa ratus monster level 70 plus lava menjadi abu secara instan. Keahlian benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Sayangnya, monster yang dia bunuh dengan Godslayer tidak memberi si Feng EXP apapun. Faktanya, dia tidak akan mendapatkan EXP dari monster yang terbunuh sementara dia mengaktifkan warisan Dewa Jahat, pedang akan menyerap semuanya. Setelah membunuh begitu banyak monster, kabut hitam yang diwariskan oleh Evil God warisan telah menjadi lebih padat. Setelah itu, si Feng mendengar suara pemberitahuan sistem. Sistem, warisan Dewa Jahat telah mengumpulkan kekuatan hidup yang cukup dan memulihkan tanda Dewa Jahat pertama, mengaktifkan sebagian dari kekuatannya. Warisan Dewa Jahat memiliki efek seperti itu? Si Feng terkejut. Dia berpikir bahwa dia hanya bisa memperbaiki senjata dengan mengumpulkan fragmen yang hilang. Dia tidak pernah mengharapkan pisau yang patah untuk memulihkan sebagian dari kekuatannya yang hilang dengan menyerap kekuatan hidup orang lain. Warisan Dewa Jahat, pedang satu tangan. Pedang berharga yang pernah digunakan Dewa Jahat. Namun, pedang itu telah dihancurkan dalam pertempuran, hancur menjadi 3 bagian. Meskipun pedang berharga Dewa Jahat telah dihancurkan, kekuatan Dewa Jahat di dalam tetap utuh. Selama seseorang mengumpulkan ketiga fragmen, adalah mungkin untuk mengembalikan pedang ke kejayaan masa lalu. Bagian ini adalah gagang pedang yang patah. Dengan secara permanen mengorbankan 10 poin dari semua atribut, pengguna dapat menggunakan kekuatan pedang untuk sementara. Meskipun pedang ini telah rusak parah, ia masih bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatan aslinya. Tanda Dewa Jahat pertama, penyerapan daya dapat meningkatkan kekuatan maksimum 100%, stamina 20%, dan semua resistansi hingga 100%. Ketika fragmen ini berada dalam 1000 yard dari fragmen lain, fragmen akan beresonansi. Menjatuhkan setelah kematian, tidak bisa diperdagangkan. Meskipun dia bisa memperkuat warisan Dewa Jahat dengan membunuh sejumlah besar monster, dia tidak punya niat untuk melakukannya. Sementara si Feng mungkin menggunakan kekuatan luar biasa ketika dia menggunakan warisan Dewa Jahat. Dia harus mengorbankan 10 poin dari setiap atribut dasar secara permanen setiap kali dia memegang senjata. Sementara 10 poin di semua atribut mungkin tidak banyak untuk pemain Tier 2, itu akan bertambah. Jika dia terlalu sering menggunakan senjata, dia akan melumpuhkan akunnya.
Orang bisa mengatakan bahwa warisan dewa jahat itu bahkan lebih jahat daripada senjata sihir. Karenanya, warisan dewa jahat hanya boleh digunakan sebagai kartu truf terakhir. Si Feng tidak punya niat untuk memberi makan warisan dewa jahat lagi kekuatan hidup sekarang. Baik. Dia hanya punya waktu setengah jam untuk menggunakan senjata setelah mengaktifkannya. Berapa banyak kekuatan hidup yang bisa dia kumpulkan dalam waktu setengah jam? Namun, kemampuan untuk memperkuat warisan dewa jahat benar-benar merupakan anugerah yang tak terduga. Setelah itu, si Feng menyerbu keluar dari lubang yang telah dibuka di pengepungan monster. Sekarang karena warisan dewa jahat telah tumbuh lebih kuat, dia memiliki waktu yang jauh lebih mudah berurusan dengan 3 lava hound yang mengejarnya. Apakah ini pemimpin persekutuan dengan kekuatan penuhnya? Flying Shadow, yang menyaksikan dari pintu masuk lembah. Heran ketika dia menyaksikan si Feng mengambil 3 lava hound level 80 tanpa kesulitan. Bahkan Fire Dance, yang bersiap untuk pindah, terpana. Dia berasumsi bahwa setelah begitu banyak pertempuran dan petualangan, jarak antara dia dan si Feng semakin pendek. Melihat itu sekarang, sepertinya celah itu lebih besar dari sebelumnya. Apa yang kedua asasin tidak tahu adalah bahwa si Feng sepenuhnya mengandalkan warisan dewa jahat untuk memerintah kekuatan seperti itu. Tanpa itu, dia mungkin tidak akan selamat bahkan setelah mengaktifkan Tuovolt Berserk. Si Feng dengan cepat lolos dari cengkeraman lava hounds, dan meskipun ini semakin membuat monster mitik marah. Mereka tidak berani meninggalkan domain mereka sejauh 1 cm, mereka hanya bisa menonton sampai si Feng meninggalkan pandangan mereka. Bidat yang tercela, Dewa Api Maha Kuasa tidak akan membiarkanmu lolos dengan ini. Setelah si Feng menghilang, lava hounds melepaskan lolongan marah, suara menggema di seluruh lembah. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem mencapai telinga si Feng. Sistem, kamu telah membangkitkan murka Tuhan-Tuhan. Selama kamu memasuki wilayah Dewa Api, Wali akan memburu kamu sampai mati. Bagaimana kejam, si Feng tidak bisa menahan keheranannya saat dia membaca notifikasi sistem. Dia hanya membuat penanda teleportasi di tanah kuno Dewa Api, namun dia sekarang dilarang memasuki lokasi apapun yang dilindungi Dewa Api. Hukuman ini benar-benar parah. Lagi pula, Dewa Api adalah dewa yang telah meninggalkan banyak wilayah di domain dewa. Dewa Api bahkan telah bertanggung jawab untuk menciptakan sejumlah dunia lain. Hukuman ini pada dasarnya memperingatkannya bahwa ia bisa kehilangan nyawanya jika ia memasuki salah satu dari lokasi-lokasi ini. Kecuali dia cukup kuat untuk mengalahkan wali daerah, dia seharusnya tidak mempertimbangkan untuk menjelajahi lokasi. Tapi setelah memikirkan masalah ini, si Feng tidak berduka atas kehilangan itu. Sekarang dia telah membangun penanda teleportasi di tanah kuno Dewa Api. Dia bisa memimpin tim untuk menambang biji sumber api tanpa mengungkapkan diri mereka ke lava hounds selama dia bersiap dengan benar. Dalam 10 hari, ia juga bisa mengunjungi apa yang disebut dengan negeri bawah tanah, mungkin mendapatkan panen besar lainnya. Secara keseluruhan, ia menganggap transaksi ini cukup menguntungkan. Setelah meninggalkan ngarai, si Feng bergabung kembali dengan anggota Zero Wing lainnya. Dia kemudian memberitahu Aqua Rose tentang penanda teleportasi dan menyuruhnya menghubungi bawahannya untuk bersiap. Mereka akan membutuhkan cukup fire resistance untuk bertahan hidup di wilayah inti Flame Demons Valley. Selain itu, hanya penambang menengah atau lebih tinggi yang dapat menambang biji sumber api. Mereka hanya dapat mengunjungi kembali tambang setelah memenuhi 2 syarat ini. Butuh beberapa waktu untuk bersiap. Setelah tim beristirahat sejenak, si Feng memimpin timnya ke jantung lembah iblis api. Meskipun mereka menemukan beberapa monster dalam perjalanan mereka, dan si Feng saat ini sedang melemah. Tim maju relatif cepat dengan MTS mereka yang kuat seperti Kola dan si Feng memanggil Tier 3 Demons. Karena tidak ada yang menjelajahi Flame Demons Valley sejauh ini, itu adalah rumah bagi banyak monster, yang untungnya memberikan EXP jauh lebih banyak daripada biasanya. Selain itu, sejumlah besar peti harta karun bersembunyi di daerah tersebut. Setelah menjelajahi wilayah inti selama 4 jam, beberapa anggota level 56 tim telah naik ke level 57. Fire Dance dan Flying Shadow juga telah menemukan 6 peti harta karun di daerah tersebut. Mereka telah menemukan 3 peti harta karun perunggu, peti harta karun besi misterius, peti harta karun perak rahasia, dan peti harta karun emas murni. Penemuan itu mengejutkan Fire Dance dan Flying Shadow, yang sering mencari peti harta karun di ladang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa peti harta karun sangat langka di domain dewa. Biasanya, peta hanya memiliki 2 atau 3 pada satu waktu, namun setelah berkeliaran di bagian kecil wilayah inti, mereka menemukan 6. Selain itu, salah satunya adalah peti harta karun emas murni. Melewati level 50, peti harta karun perunggu akan berisi barang rampasan yang bisa menyaingi item yang dijatuhkan Lord tertinggi, sementara item peti besi misterius setara dengan dewa besar. Dan peti harta karun rahasia perak menjatuhkan item yang setara dengan Grand Lord semenjarah. Sedangkan untuk Fine Gold Treasure Chest, jarahannya bisa menyaingi monster mitik. Namun, di Flame Demons Valley, monster dan peti harta karun menawarkan senjata dan peralatan yang semuanya level 70 atau lebih tinggi. Sayangnya, pemain saat ini tidak dapat menggunakan item ini kecuali mereka memiliki senjata dan peralatan yang dapat mengurangi persyaratan level hingga 15 level atau lebih. Saat si Feng mengaktifkan peti harta karat emas murni, ia melepaskan cahaya yang menerangi langit suram di atas lembah iblis api. Bahkan pemain beberapa ribu yard jauhnya bisa melihat cahaya itu.
Mahkota Iblis Api, Si Feng terperangah ketika melihat mahkota indah menyala di dalam peti harta karun. Bab 1848 Iblis Kuno. Ketua Pemimpin, apakah kamu menemukan sesuatu yang baik? Aqua Rose bertanya dengan penasaran saat dia melihat ekspresi kosong Si Feng. Anggota tim lainnya berpaling untuk melihat Si Feng, juga, antisipasi berkedip di mata mereka. Mereka semua ingin tahu harta macam apa yang ditawarkan oleh peti harta karun emas murni. Peti harta karun emas murni hampir mustahil ditemukan di peta level 50+. Pemain terbaik yang biasanya ditemukan adalah peringkat rahasia perak. Sementara itu, bahkan peti harta karun misterius besi dapat menyebabkan pertarungan sengit antara tim guild. Semakin tinggi kualitas peti harta karun yang ditemukan, semakin banyak keributan yang mengaktifkan peti harta karun. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan lebih banyak pemain mencari tahu tentang peti harta karun. Selain itu, setelah pemain memperoleh barang-barang di dalam peti harta karun, ada periode 2 jam di mana barang-barang akan dijamin jatuh setelah kematian. Karena itu, setiap kali peti harta karun muncul di ladang, pembantaian akan segera menyusul. Untungnya, tim Zero Wing tidak perlu khawatir diserang. Bagaimanapun, tempat ini adalah lembah iblis api. Satu-satunya pemain lain yang mungkin melihat cahaya dari Fine Gold Treasure Chest adalah anggota Heaven ke-9. Bahkan jika pemain lain dengan niat bermusuhan menemukan mereka, mereka tidak takut ada orang yang akan mencoba merampok mereka. Sesuatu yang baik telah jatuh, kata Si Feng, tertawa. Dia kemudian mengambil mahkota iblis api dan membagikan statistiknya di obrolan tim. Mahkota iblis api, kepala, peringkat emas murni. Persyaratan peralatan, Strength 800, Agility 800, dan Intelligence 800 Defense plus 100 ki pasif tambahan. Flame Demon's Body, memungkinkan pemakai memperoleh tubuh Flame Demon, meningkatkan Fire Resistance hingga 200 dan menjadi kebal terhadap efek pembakaran. Ski aktif tambahan. Avatar Flame, menjadi kebal terhadap semua kerusakan api selama 1 menit. Cooldown, 10 menit. Setelah membaca detail Flame Demon's Crown, tim kehilangan kegembiraan mereka sebelumnya. Pemimpin persekutuan, mahkota ini adalah penipuan. Tidak hanya memiliki persyaratan peralatan setinggi itu, tetapi sebenarnya tidak menawarkan atribut dasar. Satu-satunya hal yang baik tentang itu adalah fire resistance yang tinggi, tetapi tidak layak mengorbankan yang lainnya. Petik 2. Aku merasakan hal yang sama. Monster-monster di lingkungan yang keras umumnya sangat kuat. Meskipun mahkota ini dapat memberikan resistensi api yang cukup untuk bertahan hidup di peta-peta ini, tanpa atribut dasar, kamu akan mengalami kesulitan berurusan dengan monster. Akan jauh lebih baik untuk melengkapi beberapa peralatan yang memberikan resistensi kebakaran lebih sedikit tetapi memiliki atribut dasar yang signifikan. Petik 2. Sifat defensifnya bahkan lebih penting. Tidak peduli bagaimana aku melihat mahkota ini, tampaknya tidak memilikinya. Semua orang dengan cepat melihat pro dan kontra dari Flame Demon's Crown. Bahkan level 50 armor kain biasa memiliki lebih dari 100 pertahanan. The Flame Demon's Crown's Defense Practice adalah hiasan yang tidak berguna. Selain itu, kehilangan atribut dasar dari peralatan akan mengurangi atribut pemain sekitar 10%. Ini akan menyebabkan setidaknya 20% pengurangan kekuatan tempur. Selain itu, karena kurangnya pertahanan di bagian kepala, yang lain akan memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Jika seseorang dipukul di kepala, sangat mungkin bahwa mereka akan menderita kondisi pingsan. Saat domain Tuhan terus diperbarui, peralatan yang dikenakan pemain akan memiliki kepentingan yang lebih besar. Peralatan akan memainkan peran dalam pertahanan pemain di luar atribut dasar. Ambil 2 pemain dengan pertahanan yang sama, misalnya. Jika salah satu pemain ini mengenakan baju besi sementara yang lainnya tidak. Pemain tanpa potongan dada akan menerima lebih banyak kerusakan ketika dipukul di daerah itu dan menderita efek negatif tambahan. Jika seorang pemain memukul kepala, mereka akan merasa pusing dan tidak berdaya, dan reaksi mereka akan menjadi lamban. Jika seseorang terjebak di lengan, itu akan mati rasa dan menjadi sulit untuk bergerak. Ada perbedaan halus dalam efek negatif tergantung pada bahan peralatan mereka, juga. Dampak serangan adalah salah satu contohnya. Selama tahap awal permainan, efek negatif ini hampir tidak terlihat, tetapi karena pemain mengambil monster level tinggi, efek negatif ini akan menjadi lebih menonjol. Akibatnya, pemain harus memilih peralatan mereka dengan hati-hati. Itu tidak cukup untuk memprioritaskan atribut dasar. Pemain juga perlu fokus pada kompatibilitas dan sifat defensif peralatan mereka. Sementara itu, Flame Demon's Crown, terbuat dari api dengan 100 poin menyedihkan di pertahanan, jelas tidak memilikinya. Itu adalah kostum terbaik. Jika seseorang memperlengkapi mahkota iblis api selama pertempuran, mereka akan meminta kematian dini. Si Feng hanya mengungkapkan senyum pahit saat dia menyimpan mahkota api iblis. Dia harus mengakui bahwa standar anggota persekutuannya telah meningkat secara signifikan. Pemahaman mereka tentang senjata dan peralatan tidak lagi terbatas pada atribut dasar. Sayangnya, mereka masih agak bodoh. Ini tidak terlalu mengejutkan Si Feng. Toh rekan-rekan setimnya masih relatif rendah. Mereka masih belum sepenuhnya memahami resistansi. Mereka tidak tahu betapa berharganya sebuah peralatan yang mampu meningkatkan resistensi api hingga 200 poin. Di antara item dalam Fine Gold Treasure Chest, Flame Demon's Crown lebih mudah berharga daripada item lainnya digabungkan. Pada saat pemain utama telah mencapai level 100 dan lebih di masa lalu, Flame Demon's Crown telah terjual seharga 5.000 gold.
Dengan jumlah uang sebesar itu, seseorang dapat membeli peralatan epik dengan atribut yang buruk. Meski begitu, pemain jarang menjual Flame Demon's Crowns mereka. Peralatan yang menambahkan 200 fire resistance sangat langka. Yang paling penting, tubuh Flame Demon's Crown memungkinkan pemakainya menjadi kebal terhadap efek terbakar. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa panas lingkungan itu, pemain tidak akan menderita efek negatif. Mereka bisa mempertahankan kekuatan tempur mereka di puncaknya. Tentu saja, karena kelemahan mencolok Flame Demon's Crown, itu hanya cocok untuk pemain ahli. Pemain biasa akan lebih baik mengenakan beberapa peralatan yang memberikan atribut dasar dan tahan api. Pemain biasa sudah berjuang untuk mendapatkan atribut dasar mereka ke standar dan sebagai hasilnya, berjuang melawan monster dan dalam serangan tim dungeon. Mereka akan meminta masalah dengan menggunakan peralatan khusus seperti Flame Demon's Crown. Namun, pemain ahli berbeda. Mereka akan dengan mudah memiliki atribut dasar yang cukup bahkan tanpa mengenakan topi baja. Ketika bertarung di lingkungan yang terik, jauh lebih penting bagi pemain ahli untuk memiliki resistensi api yang tinggi. Oleh karena itu, selama tahap-tahap selanjutnya dari permainan, berbagai anggota pasukan utama dari guild besar telah berhenti fokus pada atribut dasar. Sebaliknya, mereka memprioritaskan resistensi dan fisik. Selain itu, Flame Demon's Crown seperti izin masuk ke Flame Demon's Valley. Selama seseorang memiliki Flame Demon's Crown, mereka bisa bepergian kemana saja di dalam lembah. Mereka bahkan tidak akan memiliki masalah menjelajahi inti lembah yang menyala-nyala. Awalnya, Si Feng khawatir bahwa dia tidak memiliki cukup fire resistance untuk bertahan hidup di daerah pusat, tetapi sekarang dia memiliki mahkota api iblis, dia tidak khawatir. Sekarang, hanya Raja Iblis Api yang akan menjadi masalah. Dalam God's Domain, Flame Demon King dikategorikan sebagai bos dunia. Berlawanan dengan sebagian besar harapan, bos dunia tidak jauh lebih kuat dari bos lapangan biasa. Sistem tidak memberikan atasan dunia sifat-sifat khusus, baik. Namun, mereka memang memiliki kendali penuh atas wilayah mereka. Saat berada di wilayah bos dunia, pemain akan dicegah menggunakan Magic Scrolls dan Magic Arai. Bahkan tidak mungkin menggunakan alat ajaib. Paling-paling pemain bisa menggunakan keterampilan senjata dan peralatan mereka. Itu adalah mimpi buruk bagi sebagian besar pemain. Setelah mengosongkan peti harta karat emas murni, Si Feng dan yang lainnya melanjutkan menuju wilayah pusat. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, mereka akhirnya tiba di hadapan dunia yang berapi-api. Api putih panas menari di sepanjang pegunungan sebelum mereka. Cincin gunung menyerupai matahari yang membakar, membuatnya sulit untuk dilihat. Tempat ini sangat panas, Blackie berseru saat dia melihat pegunungan yang menyala. Meskipun berdiri agak jauh dari pegunungan, dia merasa seperti memanggang daging. Semua orang di tim merasakan panas terik, bahkan berjalan kelelahan stamina mereka. Sementara itu, sesosok raksasa yang memegang trisula berpatroli di tengah-tengah cincin gunung ini. Setiap gerakan figur ini menggerakkan api di sekitarnya ketika lava naik ke udara. Bahkan dari beberapa ribu meter jauhnya, tim Zero Wing bisa merasakan aura sengit sosok itu. Ketika mereka melihat penampilan asli Flame Demon King, mereka tidak bisa menahan napas. Bahkan Si Feng terkejut. Flame Demon King, makhluk elemental, iblis kuno, mitik, level 83. HP 720 juta per 720 juta. Iblis kuno, bagaimana ini mungkin? Si Feng sangat terkejut ketika dia melihat statistik Flame Demon King. Bukankah itu spesies arkaik? Bab 1849 Gerbang Dunia. Pemimpin persekutuan, jangan bilang kita harus melawan bos itu. Apakah itu benar-benar monster mitik? Flame Demon King adalah raksasa setinggi 50 meter. Setiap gerakannya membangkitkan badai di lautan api di sekitarnya. Tim Zero Wing dapat mengetahui betapa mengerikannya monster ini hanya dengan melihatnya. Ketika dia melihat Flame Demon King, Kola, yang telah bertepi percaya diri, merasakan kulit kepalanya menggelitik. Bos ini bahkan mungkin bisa membunuh tim 1000 orang level 80, pakar tingkat 2. Dibandingkan dengan monster mitik yang mereka temui sejauh ini. Flame Demon King berada pada level yang sama sekali berbeda. Mungkinkah paket ekspansi baru yang aku picu telah membuat Flame Demon King lebih kuat? Si Feng merenungkan saat dia melihat Raja Iblis Api. Semakin dia memikirkannya, semakin teorinya tampak masuk akal. Lagi pula, lembah iblis Flame hanyalah peta level 70+, itu bukan peta level 100+. Seorang iblis kuno tidak seharusnya ada di sini. Seorang iblis kuno adalah makhluk elemental yang telah sepenuhnya membuka garis darahnya dan kembali ke bentuk leluhurnya. Meskipun iblis kuno bukan tandingan naga dalam hal peringkat kehidupan, mereka sepenuhnya mampu menyaingi binatang ganas. Bahkan tim ahli yang 20 tingkat lebih tinggi tidak akan cocok untuk Vien kuno peringkat mitik, apalagi tim ahli dari tingkat yang sama. Selain itu, Flame Demon King memiliki kemampuan khusus World Boss. Bahkan tim 100 orang dari level 100, pemain tier 3 bisa mengalahkan monster ini. Tidak ada yang membantu aku hanya dapat menyesuaikan rencana aku. Setelah itu, Si Feng berbicara kepada timnya, aku pikir aku bisa menyelesaikan pencarian ini dan membuat semua orang keluar dari sini dengan aman, tapi itu tidak mungkin lagi. Aku harus meminta kamu semua untuk berkorban untuk memikat Flame Demon King dari wilayahnya. Cobalah untuk membeli waktu sebanyak mungkin untuk aku. Valet, kamu tidak akan bergabung dengan pertarungan. Aku ingin kamu bersembunyi di kejauhan. Setelah pertempuran selesai, kamu akan bertanggung jawab untuk membangkitkan kembali tim.
Petik 2. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah memikat Raja Iblis Api menjauh dari gerbang dunia. Para pemain yang akan bertanggung jawab untuk membeli waktu akan mati, tetapi dengan skill kebangkitan yang dia berikan kepada Valet Laut, mereka dapat mengurangi hukuman mati yang diderita rekan-rekan setimnya. Aku mengerti, Valet Laut mengangguk. Tidak ada teman satu timnya yang keberatan dengan proposal si Feng. Mereka adalah anggota kekuatan utama persekutuan. Senjata, peralatan, dan level mereka telah diberikan oleh persekutuan mereka. Bukanlah hal yang luar biasa untuk mati demi keuntungan serikat mereka. Sangat cepat, tim mengikuti instruksi si Feng. Kola akan menjadi pemain pertama yang bertanggung jawab untuk menarik perhatian Flame Demon King dan memikatnya ke area yang ditentukan. Setelah Kola meninggal, Turtle Dove dan Wei Wumian akan mengambil alih. Setelah ketiga MTS meninggal, sisa tim akan berpisah dan melarikan diri, memaksa Raja Iblis Api membuang waktu sebanyak mungkin untuk mengejar mereka. Keluar, perintah si Feng begitu dia berada dalam posisi yang tidak jauh dari pintu masuk lembah. Mengikuti perintahnya, Kola masuk ke lembah menyala. Tak lama setelah dia menginjakan kaki di lautan api, raungan memekakkan telinga bergema dari pusat lembah. Manusia kecil, kamu berani masuk tanpa izin di wilayah Flak Demon King, Monacoland. Aku akan menunjukkan betapa kemarahan api yang menakutkan itu. Petik 2. Saat suara memudar, Raja Iblis Api muncul dari api yang mengamuk, gerakannya menyebabkan gelombang api yang menghanyutkan Kola. Tidak berani ceroboh, Kola segera mengaktifkan Power of Darkness dan bersembunyi di balik Titan Guard. Ledakan. Ketika badai menabraknya, Kola tersandung 3 langkah mundur, kerusakan melebihi minus 20.000 muncul di atas kepalanya. Sangat kuat, hanya gerakannya yang menyebabkan serangan sekuat itu. Aquaros yang menyaksikan dari jauh, tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat Kola kehilangan 1/8 HP-nya meskipun berserk skill aktif. Biasanya, Kola bisa menghadapi monster level 70 mitik langsung setelah mengaktifkan berserk skill-nya, namun dia baru saja kehilangan banyak HP setelah serangan tidak langsung dari Raja Iblis Api. Anggota tim yang lain memucat ketika mereka melihat ini. Jika mereka menerima serangan tidak langsung itu, mereka kemungkinan akan kehilangan lebih dari 50% HP mereka. Mereka merasa seperti semut di hadapan bos dunia ini. Saat kekuatan Flame Demon King yang menakutkan membuat para pemain Zero Wing tertegun, sang bos datang sebelum Kola. Flame Demon King kemudian menusukkan Trisula ke Guardian Knight dengan begitu cepat sehingga serangan itu tidak terlihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram. Untungnya, Kola sudah mengangkat Titan Guard dan memblokir serangan tepat waktu. Namun, setelah memblokir serangan itu, Kola kehilangan semua perasaan di lengannya. Seperti bola meriam, dia terlempar ke belakang, hanya berhenti ketika dia menabrak batu besar. HP Kola langsung turun lebih dari 80.000, lebih dari setengah dari totalnya. Tim tertegun, hanya satu serangan yang membuat Kola sangat menderita. Kesenjangan dalam kekuatan putus asa. Sembuhkan dia, cepat, si Feng berteriak melalui obrolan tim. Hasilnya tidak mengejutkannya. Setelah semua, lawan mereka adalah mitik peringkat kuno Vien. Jika bukan karena Guard Titan peringkat fragmented legendaris, Kola mungkin telah mati seketika. Setelah mendengar perintah si Feng, penyembuh tier 2 tersentak dari linglung mereka dan melemparkan healing mantra pada Kola, langsung memulihkan HP Guardian Knight menjadi 70%. Namun, Raja Iblis Api sudah menusuk Trisula di Kola lagi, senjata melepaskan api putih panas. Api putih panas mengejutkan Kola. Dengan tergesa-gesa, dia mengaktifkan Protection Blessing. Setelah ditingkatkan ke tier 2, Protection Blessing mengurangi kerusakan yang ia ambil sebesar 60%. Namun, ketika Trisula bertemu perisai Kola, batu di bawah kakinya hancur, membentuk kawah. Sementara itu, HP Kola turun lebih dari 60.000, menjatuhkan HP-nya ke merah. Pada saat Flame Demon King mengeksekusi serangan lain, penyembuh tim hanya memulihkan HP Kola hingga 50% dari totalnya. Menyadari betapa gentingnya situasinya, Kola menggunakan hati Titan, membentuk 3 lapis energi pelindung, yang dapat menyerap hingga 10 kali HP maksimumnya di sekitarnya. Dengan efek jantung Titan, Kola dengan cepat melarikan diri dari lautan api. Melihat Kola menarik diri dari lembah, si Feng menghela napas lega. Untungnya, dia telah meningkatkan Titan Guard ke peringkat legendaris yang terpecah sebelumnya. Jika tidak, ketiga MTS tidak akan dapat memikat Flame Demon King sebelum mereka mati, bahkan jika Kola, Turtle Dove, dan Ye Wumian bekerja bersama. Setelah itu melengkapi Flame Demon's Crown, si Feng mengaktifkan Gale Domain dan mengisi ke dalam nyala api yang bahkan bisa melelehkan besi halus. Seperti yang diharapkan dari Flame Demon's Crown. Ini benar-benar sangat efektif. Ketika si Feng melonjak melalui api, dia hanya merasa sedikit hangat. Dia sama sekali tidak kesakitan sama sekali. Karena 200 fire resistance tambahan yang disediakan oleh mahkota, dia sekarang memiliki lebih dari 400 fire resistance. HP-nya hanya turun sedikit lebih dari 100 setiap detik ia tetap dalam api. Setelah terbang selama sekitar 40 detik, ia melihat nama Kola menjadi lebih gelap di antara daftar anggota timnya. Jelas bahwa Raja Iblis Api telah membunuh Kola. Sangat cepat, ketika si Feng menyadari bahwa dia masih berada lebih dari 200 yard dari gerbang batu di tengah lembah, ekspresinya menjadi gelap. Kola adalah pemain paling kuat di tim. Dia berpikir bahwa Guardian Knight sendiri akan mampu memberinya cukup waktu untuk mencapai gerbang dunia, tetapi tampaknya Raja Iblis Api jauh lebih kuat dari yang dia duga.
Segera setelah Si Feng mencapai gerbang dunia, dia mengeluarkan tangan bertuah dan menggunakannya untuk mengaktifkan pintu batu. Pada titik ini, Turtle Dove juga telah jatuh, dan hanya Ye Wumian yang tetap hidup dari 3 MT Steam. Aku harus cepat. Si Feng menggunakan kekuatan tangan bertuah untuk memperbaiki arai sihir yang rusak di gerbang dunia. Ketika dia melakukannya, raungan marah mencapai dia dari luar lembah. Pelanggar tercela, kamu berani membuka gerbang dunia? Saat suara itu memudar, pilar api bangkit dari asalnya. Setelah itu, semua orang kecuali nama Si Feng dan Valet Cloud menjadi gelap. Situasi ini memberi tekanan besar pada Si Feng. Dia mendorong dirinya untuk bekerja lebih cepat. Cepat, lebih cepat. Sementara Si Feng memperbaiki arai sihir gerbang dunia, dia bisa merasakan ruang di sekitarnya mendidih. Ini berarti bahwa dia sudah berdiri dalam lingkup pengaruh Flame Demon King. Kecepatan gerakan Vian kuno telah sepenuhnya melampaui harapannya. Manusia tercela, hilang bersama dosa-dosamu. Ketika Raja Iblis Api melihat Si Feng, ia melemparkan trisulanya yang menyala ke pendekar pedang. Namun, sebelum trisula bisa mencapai Si Feng, ia mengaktifkan Aura of Absolute Domain. Iya nih, selesai. Menggunakan periode kekebalan Absolute Domain memberinya, Si Feng menyelesaikan arai sihir terakhir. Setelah itu, dia meletakkan tangan di susunan sulap utama gerbang dunia dan berkata, buka. Gerbang dunia, petik 2. Bab 1850 hadiah tersembunyi. Dengan perintah Si Feng, tanda ilahi pada sepasang pintu raksasa sebelum dia mulai bersinar dengan cahaya ungu emas. Sesaat kemudian, tanda ilahi merilis seberkas cahaya yang mengancam untuk melahap Raja Iblis Api. Tidak, setelah melihat balok itu, Raja Iblis Api, yang berada dalam jarak 50 meter dari Si Feng, berubah panik dan mencoba melarikan diri. Namun, sorotan cahaya itu jauh lebih cepat daripada Flame Demon King. Dalam sekejap mata, cahaya ungu emas menyelimuti bos dunia, dan iblis kuno berteriak kesakitan. Pada saat berikutnya, Raja Iblis Api mulai menyusut, dan api di sekitar tubuhnya berangsur-angsur padam. Beberapa saat kemudian, gerbang dunia perlahan terbuka. Beberapa kekuatan mengisap api lembah melalui gerbang pembuka, dan Raja Iblis Api mulai menyusut lebih cepat. Dari ketinggian aslinya 50 meter, Flame Demon King dengan cepat menyusut menjadi 40 meter. 30 meter, 10 meter. Pada saat gerbang dunia terbuka penuh, lubang hitam di dalamnya telah melahap setiap nyala api terakhir di lembah. Flame Demon King juga telah diseret ke arah gerbang dunia oleh gravitasi lubang hitam yang kuat. Tidak, ini kekuatanku, teriak Raja Iblis Api, panik karena menggunakan setiap serpihan kekuatan untuk melawan tarikan lubang hitam. Melihat ini, Si Feng tidak bisa menahan nafas lega. Dia tidak punya harapan melawan level 83 mitik peringkat kuno Vian sekarang. Untungnya, gerbang dunia dapat menghapus hal-hal yang tidak berasal dari benua domain dewa. Sementara gerbang dunia telah diaktifkan, tangan filsuf juga telah mengalami transformasi. The Philosopher's Hand pada awalnya terbuat dari kristal tembus cahaya, memancarkan perasaan yang tidak menyenangkan. Namun, sekarang, tidak hanya perasaan tidak menyenangkan itu menghilang, tetapi tangan yang tembus cahaya juga telah berubah menjadi manik berwarna merah darah. Mana yang murni? Saat Si Feng memegang manik berwarna merah darah, dia bisa merasakan mana yang sangat murni muncul dari itu. Mana ini bahkan lebih murni daripada itu dari Seven Luminaris Crystals. Tiba-tiba, Si Feng mendengar suara pemberitahuan sistem. Sistem, selamat, kamu telah menyelesaikan kues epik peringkat utama yang berjudul Keinginan Bertuah sebelum level 80. Menghadiahi tangan bertuah, plus 40% EXP dari level saat ini, 5 poin keterampilan legasi, 30 poin penguasaan legasi, 30 poin penguasaan gratis, 30.000 subkelas. Poin kemahiran, dan 1 desain subkelas Dark Gold. Ketika pemberitahuan sistem berakhir, bilah pengalaman Si Feng naik menjadi 52% dari level 68. Namun, mendapatkan tangan filsuf yang lengkap membuat Si Feng lebih bersemangat daripada EXP yang berlimpah. Ini adalah item legendaris yang bonafit. Negara adikuasa manapun di domain dewa akan dengan mudah marah karenanya. Selain itu, Si Feng terkejut dengan hadiah tambahan untuk menyelesaikan pencarian sebelum mencapai level 80. 5 poin keterampilan legasi bukan masalah kecil. Selain itu, 30,000 poin kemahiran subkelas yang diberikan akan menghemat banyak waktu saat meningkatkan subkelas pemalsunya. Setelah mencapai peringkat master, pemain masih membutuhkan jumlah poin kemahiran yang konyol untuk naik dari master dasar ke master menengah. Sementara pemain gaya hidup guru biasa mungkin tidak mengalami kesulitan mendapatkan poin kemahiran yang diperlukan, itu adalah cerita yang berbeda untuk Si Feng. Si Feng memiliki banyak hal yang perlu dia tangani, dan dia hanya memiliki sedikit waktu untuk berinvestasi dalam penempaannya. Akibatnya, dia tidak mendapatkan Forging Proficiency Points dengan sangat cepat. Namun, hadiah yang paling berharga adalah subkelas Dark Gold Design. Desain subkelas Dark Gold ini tidak seperti desain biasa. Tidak hanya itu bisa meningkatkan desain ke peringkat Dark Gold, tetapi desain baru akan menjadi ciptaan pemain. Sudah menjadi rahasia umum bahwa menjadi pemain gaya hidup master sangat sulit. Pemain harus membuat item yang benar-benar baru, yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Untuk mencapai prestasi ini, pemain membutuhkan pemahaman tertentu tentang barang dan bahan. Ini juga merupakan kasus ketika pemain mencoba bangkit dari master dasar ke master menengah.
Bahkan, promosi ke Master menengah bahkan lebih sulit karena pemain harus membuat 1 item Dark Gold atau 3 item Fine Gold. Rintangan ini telah menjadi akhir dari garis bagi banyak pemain gaya hidup guru dasar selama kehidupan sebelumnya si Feng. Di masa lalu, ketika seseorang merujuk pada pemain gaya hidup Master, mereka pada umumnya berarti Master dasar. Mayoritas pemain gaya hidup utama domain dewa adalah peringkat dasar. Setelah 10 tahun dalam permainan, Basic Master belum menerima banyak perhatian dari guild kelas 1, meskipun mereka masih VIP di guild kelas 2. Paling-paling mereka akan diperlakukan sedikit lebih baik daripada rata-rata pemain lifestyle. Hanya Intermediate Master yang mendapatkan rasa hormat dari guild kelas 1. Sekarang dia memiliki desain subclass Dark Gold, dia telah menerima izin bebas untuk menjadi Master menengah. Tentu saja, Master menengah yang mencapai peringkat dengan menggunakan subclass Dark Gold design tidak mampu seperti pemain yang mencapai peringkat melalui kerja keras dan item asli mereka sendiri. Yang terakhir telah memantapkan fondasi mereka, sedangkan yang pertama tidak. Seorang pemain yang menjadi Master menengah melalui pekerjaan mereka akan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menciptakan lebih banyak item Dark Gold di masa depan. Segera menjadi Master lanjutan. Di sisi lain, Master menengah yang tidak memiliki landasan kokoh akan berjuang untuk maju. Satu-satunya manfaat nyata dari menggunakan metode yang murah untuk menjadi guru menengah adalah tingkat keberhasilan produksi yang lebih tinggi yang datang dengan peringkat. Meski begitu, banyak pemain Basic Master Lifestyle telah menghabiskan seluruh tabungan seumur hidup mereka untuk mendapatkan subclass Dark Gold Design selama kehidupan si Feng sebelumnya karena mereka telah mencapai batas mereka. Saat si Feng merayakan hadiah tambahannya, gerbang dunia mulai menutup. Pada saat gerbang dunia telah ditutup, lembah itu tidak memiliki api. Hanya bumi hangus yang tersisa. Manusia tercela, butuh ratusan tahun bagi aku untuk mengumpulkan kekuatan itu. Dan sekarang semuanya hilang, kamu akan membayar ini dengan jiwa kamu. Aku akan mengubahmu menjadi boneka yang akan selamanya hidup di bawah komandarku. Raja Iblis Api berteriak ketika melotot ke si Feng. Saat ini, Flame Demon King tingginya hanya 8 meter. Itu terlihat seperti bayi dibandingkan dengan ukuran sebelumnya. Auranya juga jauh lebih lemah. Flame Demon King, Elemental Creature, Mythic, level 81, HP 32 juta per 32 juta. Raja Iblis Api bahkan tidak memiliki HP monster Mythic lagi. Debuff Mana Depletion juga menghiasi status barnya, berlangsung selama 1 jam penuh. Gerbang dunia telah merampas begitu banyak energinya, si Feng heran ketika melihat Raja Iblis Api yang marah. Api lembah itu berasal dari dataran tinggi, mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Api telah sangat dicari oleh elemental api karena mereka dapat meningkatkan kekuatan elemental. Raja Iblis Api hanya tumbuh begitu kuat karena terus menyerap kekuatan api ini. Sekarang setelah gerbang dunia telah mengembalikan api ini ke sumbernya, Raja Iblis Api telah kehilangan kekuatan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Dengan energi yang telah mendukung bentuk fisiknya hilang, itu wajar saja bahwa Raja Iblis Api telah melemah. Hanya saja, si Feng tidak pernah berpikir bahwa Raja Iblis Api akan tumbuh selemah ini. Berpikir sampai titik ini, si Feng meninggalkan semua pikiran untuk melarikan diri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ketika debuff Mana Depletion berakhir, Flame Demon King akan memulihkan kekuatannya. Meskipun itu tidak akan sekuat sebelumnya, itu masih berada di luar kemampuan pemain saat ini. Sebelum Flame Demon King bisa meluncurkan serangan, si Feng mengaktifkan Power of Darkness, Phantom Kill, dan Dragon Soul. Level 68 High Lord peringkat Black Dragon seharusnya memiliki peluang 0 melawan monster Mythic level 80, tapi sekarang, Black Dragon lebih unggul melawan Flame Demon King yang melemah. Sementara naga hitam membuat Flame Demon King sibuk, si Feng mengaktifkan setiap skill yang dia miliki untuk bos yang lemah. Ledakan api guntur, semburan api, 9 naga selas petir. Meskipun Flame Demon King yang lemah masih menjadi bos dunia, yang kemampuannya mencegah pemain menggunakan alat eksternal, itu tidak lagi penting. Bagaimanapun, pertahanan Raja Iblis Api telah turun secara drastis. Sekarang, serangan normal si Feng menghasilkan lebih dari minus 30.000 kerusakan, sementara serangan kritis menangani lebih dari minus 70.000 kerusakan. Bahkan keterampilan terlemahnya menimbulkan lebih dari minus 100.000 kerusakan. Bahkan ketika Flame Demon King menggunakan serangan AOE yang kuat, si Feng, yang memiliki lebih dari 400 fire resistance, hanya mengambil sedikit lebih dari minus 3.000 kerusakan dari setiap serangan. HP Flame Demon King terus menurun. 80%, 50%, 20%. Ketika durasi Black Dragon hampir berakhir, Flame Demon King memiliki sekitar 10% HP yang tersisa. Setelah naga hitam pergi, si Feng harus melawan World Boss langsung. Aku kira tidak ada pilihan lain. Si Feng menghela nafas saat dia berdamai dengan kesulitannya saat ini. Sesaat kemudian, dia mengambil kembali warisan Dewa Jahat dari tasnya sekali lagi. Mencoba melarikan diri dari bos dunia adalah tugas yang sangat sulit. Ini terutama benar sekarang karena dia telah menggunakan semua keahliannya. Selain itu, tidak setiap hari dia mendapati dirinya dalam posisi yang menguntungkan melawan bos dunia. Mati, sambil menggertakkan giginya, si Feng mengorbankan atributnya untuk mengaktifkan warisan Dewa Jahat. Dia kemudian mengaktifkan God Slayer. 5 lampu pedang hitam pekat langsung menembus Raja Iblis Api, meninggalkan 5 alur dalam di tanah berbatu di hadapan si Feng. Manusia tercela. Jika gerbang dunia tidak mengambil kekuatanku dariku,
Mata Raja Iblis Api menyala dengan amarah saat melotot ke Si Feng, tetapi meskipun marah, HP Raja Iblis Api Raja tidak berhenti menipis sebelum akhirnya mencapai 0. Ledakan, saat Raja Iblis Api jatuh ke tanah, tubuhnya yang berapi-api mulai menghilang. Beberapa saat kemudian, hanya Si Feng yang tersisa di lembah yang hangus.